Halo pengguna Siakaklot. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengaturan aturan akademik yang ada pada SIM keuangan mahasiswa. Letak menunya ada pada menu pengaturan aturan akademik. Dalam fitur ini, operator keuangan atau admin keuangan dapat mendefinisikan ataupun menentukan tagihan-tagihan apa saja yang harus dilunasi oleh mahasiswa ataupun pendaftar untuk dapat melakukan sebuah proses pada SIM akademik ataupun SIM penerimaan mahasiswa baru. Sebagai contoh pengisiannya adalah sebagai berikut. Kita klik tambah data. Misalkan kita mau menentukan untuk dapat melakukan proses KRS, mahasiswa harus membayar tagihan apa saja. Kita pilih yang KRS, kemudian jenis akunnya kita pilih tagihan apa yang harus dilunasi oleh mahasiswa. Contoh SPP, hanya periode saat ini saja ataupun pada periode-periode sebelumnya harus sudah lunas. Kemudian cicilan nya kita pilih cicilan berapa yang harus dilunasi. Ini berlaku apabila tagihan SPP tadi itu memiliki lebih dari satu cicilan. Kemudian untuk minimal lunas kita bisa gunakan nominal fix dalam rupiah ataupun prosentase. Untuk kemudahan apabila harus lunas semuanya kita pilih prosentasenya 100% saja. Jangan lupa untuk mengaktifkan aturan tersebut. Dalam satu proses aturan akademik bisa lebih dari satu jenis akun syaratnya. Jadi contoh lain misalkan selain SPP, mahasiswa harus bayar DPP atau harus bayar UKT misalkan. Yang diperiksa adalah hanya periode saat ini. Cicilan pertama harus lunas 100.000 minimal. Seperti ini. Jadi nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum memenuhi dua syarat ini, maka belum bisa melakukan proses KRS-an. Tombol untuk memilih kelas tidak akan tampil dan nanti akan ada informasi bahwa belum memenuhi syarat keuangan. Kemudian nanti kita isikan aturan akademik ini untuk setiap event-event yang ada. Cuti misalkan, jadi harus bayar cuti terlebih dahulu, harus lunas 100%. Kalau seperti ini berarti mahasiswa yang mengajukan cuti, validator terakhirnya atau persetujuan cutinya hanya bisa dilakukan ketika mahasiswa tadi sudah melakukan pembayaran tagihan cutinya. Kemudian contoh kalau di PMB itu adalah syarat untuk generate NIM. Jadi kita pilih aturan akademiknya adalah yang generate mahasiswa. Kita set up harus bayar tagihan apa saja. Contoh seperti ini. Untuk bisa generate mahasiswa, maka pendaftar harus bayar SPP minimal 50%. Jadi dari PMB nanti hanya bisa melakukan generate NIM apabila pendaftar sudah melakukan daftar ulang secara administrasi dan juga harus sudah melakukan proses pembayaran untuk SPP cicilan pertama. Contoh lainnya adalah syarat untuk melihat nilai. Jadi aturan akademiknya kita pilih yang KHS. Jenis akunnya kita pilih SPP, hanya periode saat ini, cicilan pertama 100% seperti ini. Jadi mahasiswa yang belum melakukan pembayaran nanti tidak akan dapat melihat nilai-nilainya. Contoh lain, biasanya yang sering digunakan itu adalah syarat untuk bisa ikut ujian UTS-NPS.
UAS, harus bayar SPP misalkan cicilan pertama 100%, kemudian untuk UAS harus bayar tagihan SPP cicilan kedua 200.000 misalnya. Jadi presentasinya tidak perlu di-checklist kalau kita pakai rupiah. Nah, seperti ini. Kalau untuk UTS dan UAS, nanti efeknya adalah ke boleh atau tidaknya mahasiswa mencetak kartu ujiannya. Kalau dari sisi administratif, nanti ada pada laporan berita acara ujian, di mana mahasiswa-mahasiswa yang belum memenuhi syarat secara akademik, yaitu minimal persentase kehadiran dan secara keuangan sesuai yang kita atur di sini, nama-namanya akan terblok merah pada berita acara ujian. Seperti itulah tata cara untuk melakukan pengisian pada pengaturan aturan akademik. Selamat mencoba.